Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri merupakan perubahan-perubahan pada geometri, meliputi perubahan posisi, bentuk, atau ukuran. Yang berubah bisa titik, garis, atau bidang. Saya ulangin, transformasi geometri merupakan perubahan-perubahan pada geometri, meliputi perubahan posisi, bentuk, atau ukuran yang berubah bisa titik, garis, atau bidang. Nah, di transformasi geometri ini nanti ada 4 hal yang harus kita bahas. Ada 4 hal yang harus kita bahas. Yang pertama nanti merupakan translasi. Translasi bisa sering kita sebut juga pergeseran. Lanjut, yang kedua yang nanti kita bahas setelah translasi merupakan refleksi. Ini sering kita kenal istilahnya pencerminan. Setelah refleksi, yang ketiga rotasi. Rotasi kita kenal istilahnya perputaran. Yang terakhir nanti kita pelajarin dilatasi. Dilatasi ini sering juga disebut perkalian. Jadi nanti ada 4 topik yang harus kita bahas: translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Di video ini saya akan khusus membahas yakni translasi atau pergeseran. Oke, translasi atau pergeseran. Bagaimana tentang translasi nanti kita bahas di video ini secara lengkap. Nah, di sini sebelum saya masuk ke contoh-contoh translasi, kita pelajarin dulu ilustrasi bagaimana tentang translasi. Nah, di sini saya buat sebuah diagram Cartesius supaya kita paham betul nanti masuk ke rumus translasi. Nah, di sini saya buat diagram Cartesius. Misalnya kita akan melihat suatu perpindahan titik. Nah, saya misalkan buat titik sembarang, misalkan 1,2 di sini, x-nya 1, y-nya 2. Nah, di sini saya buat titik A 1,2. Nah, kita nanti bahas bagaimana pergeserannya. Misalnya saya buat contohnya perintahnya. Saya buat perintahnya jika misalnya jika titik A digeser 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, tentukan koordinat hasil pergeseran. Nah, di sini nanti kita lihat ilustrasi bagaimana pergeserannya atau translasinya. Oke, tadi awalnya titiknya 1,2. Di sini perintahnya jika titik A digeser 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, tentukan hasil pergeserannya. Nah, kita dari sini kita pindahkan dari titik A-nya. Yang pertama katanya 5 satuan ke kanan, berarti 1, 2, 3, 4, 5 di titik ini. Misalnya saya buat titik putus-putus, misalnya ini di buku kotak-kotak putus-putus, berarti nanti dia stopnya di 6. Karena 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 ke kanan dan 3 ke atas, berarti misalnya dari sini 1, 2, 3, berarti ada di sini nanti dia. Oke, nah ini tadi titik A nya 1,2.
Setelah kita buat pergeserannya, jadi saya buat A aksen atau bayangannya jadi berapa koma berapa ini, 6,5. Jadi 6,5 A aksennya. Oke. Nah, saya ulangin, tadi titik A-nya 1,2, setelah kita ikutin perintahnya 5 ke kanan, 3 ke atas, jadi perpindahannya jadi 6,5. Ini salah satu bentuk ilustrasi dari translasi. Nah, kalau misalnya saya buat dalam matematikanya, misalnya seperti ini. Dalam matematikanya, misalkan A, X, Y. Ditranslasikan A, B. Nanti hasilnya itu, berarti A aksennya berarti X aksen, Y aksen. Atau bayangannya. Nah, bagaimana pergeserannya? Kita lihat di sini. Ke kanan, berarti ke kanan itu harus tandanya positif. Misalnya pergeseran ke kanan positif. Berarti di sininya tandanya positif. Misalnya nanti di sini min 5, artinya itu ke kiri. Ke kiri itu negatif, ke kanan positif. Nah, ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Oke. Nah, dari bentuk matematikanya ini kita buat di contoh tadi, berarti A-nya 1,2 ditranslasikan. Nah, tadi ke kanan berarti 5 dia. Andai dia ke kiri jadi minus 5. Terus ke atas 3 berarti plus 3. Nah, hasilnya tadi 6,5. Nah, dari sini kita bisa lihat, tanpa misalnya nanti semua soalnya tanpa kita garisin, kita bisa lihat ada rumus yang bisa dapat dari ilustrasi yang tadi. Titik awalnya 1,2 ditranslasikan 5,3. Kenapa bisa jadi 6,5? Kita lihat, berarti tinggal seperti ini. X-nya ditambah sama ini. 1 tambah 5 hasilnya 6. 2 tambah 3 hasilnya 5. Begitu contoh ilustrasi translasi. Jadi nanti kita bisa dapat rumusnya. Rumusnya tinggal X tambah A, Y tambah B. Kira-kira seperti itu translasi. Dari satu titik pindah jadi ada bayangannya, pergeserannya berubah, tinggal kita tambahi dari titik awal terhadap pergeseran yang dimau, akan dapat bayangannya. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Nah, setelah kita pelajarin tadi bagaimana ilustrasi translasi, di sini kita dapat formulanya atau rumusnya. A titik XY ditranslasikan terhadap A, B. Nanti hasilnya bayangannya bisa bentuk jadi persamaan matriks. Jadi ada dua cara nanti. Cara yang pertama tinggal kita jumlah X tambah A, hasilnya nanti di sini, Y tambah B. Nah, untuk translasi untuk matriksnya, bentuk matriksnya, X aksen, Y aksen, nanti tinggal XY yang dari sini ditambah AB hasil translasinya. Oke, nah kita masuk ke contoh berikutnya. Di sini contohnya, bentukan bayangan titik A min 7,2. Jika digeser 421 satuan ke kanan dan 423 satuan ke bawah. Nah, kalau ini kita buat ke garis diagram Cartesius, ini agak panjang, agak besar gambarnya. Nah, karena kita udah tahu tadi gimana caranya, tanpa menggambar kita tinggal ikutin formulanya. Nah, oke, misalnya saya buat di sini titik A-nya, misalnya A-nya tadi min 7,2. Dia akan ditranslasikan, tadi dibilang 421 ke kanan, berarti ke kanan itu tandanya harus positif, berarti 421. Selanjutnya dan 423 ke satuan ke bawah, berarti ke bawah itu tandanya negatif, berarti 423. Berapa nanti bayangannya? Oke, A aksennya tinggal sama. Nah, misalnya saya mau buatnya ada dua cara nanti. Caranya sama aja, gampang. X aksen, Y aksennya. Ketepatan minggu lalu kita sudah belajar matriks penjumlahan, berarti
min 7,2 saya buat di sini, min 7 dan 2, ditambah nilai translasinya, 421 min 423. Oke, tinggal kita tambah, min 7 tambah 421 itu 414. 2 tambah min 423 itu min 421. Oke, ini bentuk matriksnya. Bentuk biasanya lebih gampang lagi, tinggal kamu jumlah min 7 tambah 421 itu nanti hasilnya 414. 2 tambah 423 itu 2 tambah min 423 tadi min 421. Bisa langsung, bisa contohnya dalam bentuk matriks. Oke, contoh yang kedua. Contoh kedua masih sama kayak tadi, gampang. Misalnya titik B. Titiknya bebas kita buat. Ini misalnya saya buat titik B-nya 7, min 2 ditranslasikan terhadap min 4, min 1. Oke. Nah, misalnya tanpa menggunakan matriks, tinggal kita jumlah aja. Berarti B aksennya nanti 7 tambah min 4. Berarti 7 tambah min 4 itu 3. Min 2 tambah min 1, min 3. Oke, itu untuk translasi titik. Nah, selanjutnya saya akan ajarin bagaimana pengerjaan tentang translasi atau pergeseran garis. Kalau yang tadi titik, sekarang garis. Kita lanjut